Bapak Ibu Sarang Sami, khususnya Bu Diri, Bu Nyoman Sutama yang saya hormati, dan kita semua para penglingsir Sarang Sami yang berbahagia. Tentunya hari ini kita dalam suasana ya, persiapan Saraswati, Benjang, ya, paling ibu-ibu sudah mulai sibuk, sudah bikin cal-calan dan lain sebagainya. Dan semoga inspirasi Saraswati ini akan mampu memberikan kita pembelajaran, tentunya dengan nanti kita combine apa sih yang dipesankan oleh Bhagavad Gita, akhirnya kita bisa maknai ketika kita harus merayakan Saraswati besok niki. Bapak Ibu Sarang Sami, hari ini kita akan membahas adhyaya yang kelima, sloka 21 dan sampai 25. Sloka ini berkaitan dengan pengendalian diri. Ya, berkaitan dengan istilah tiang itu begini. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka tidak akan pernah ada musuh di luar. Jadi kurang lebih akan seperti itu. Jadi kalau kita masih merasa tidak nyaman dengan orang lain, itu karena kita belum bisa selesai dengan diri kita sendiri. Jadi ini rupa-rupanya belakangan ini lagi rame. Jadi banyak orang kemudian lebih senang mengungkit ya sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi sloka ini akan mengajak kita untuk kembali memposisikan diri kita agar kita bisa menjadi seorang yogi. Ya, yang kira nih pengantar mantan. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pada pagi hari ini seperti biasa dengan doa bersama-sama. Kita kawitin. Pawitra Sarwamasanu Piwa Smare Pundari Kaksa Sabaya Abhyantara Suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tatsat iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Oke, Bapak Ibu, baik kita akan bahas sloka yang ke-21 dengan reng periring ya. Dengan instruksi periring kita bersama-sama. Oke, bersama-sama kita bahas bersama-sama. Bahya sparse swasa atma. Bahya sparse swasa atma. Windat yatma niyat sukam. Windat yatma niyat sukam. Sabrahma tatma. Sabrahma yoga tatma. Tukam aksayamasnuti. Tukam aksayamasnuti. Bahya sparse swasaktatma. Bahya sparse swasa
Yat yat maniyat sukam. Windat yatmaniyat sukam. Sabrahma yoga yuktatma. Sabrahma yoga yuktatma. Sukam aksayam asnute. Sukam akayam asute. Dia yang jiwanya tidak lagi terikat dengan hubungan dari luar, objek indria, akan menemukan kebahagiaan yang ada di dalam dirinya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang jiwanya telah menunggal dengan Tuhan dan akan menikmati kebahagiaan yang kekal. Jadi sloka 21 ini memang terkesan berat, ya, dan mungkin akan menjadi sangat berat ketika kita belum bisa mengaplikasikan sloka-sloka yang sebelumnya. Sloka yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa apakah kita sudah bisa berperilaku sama terhadap suka dan duka yang ada dalam diri kita. Kalau itu belum kita bisa lewati, maka kemelekatan itu tentu akan terus menggelayuti diri kita. Itu persoalannya. Sepanjang kita masih sedemikian ya menjadi lupa diri, saking senangnya karena kita bahagia, kemudian kita menjadi sedemikian terpuruk ketika kita mendapatkan duka, maka selama itu pula kita tidak akan bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan itu. Jadi ketika kita sudah mampu melepaskan diri dari kemelekatan indriawi, ya, di saat itulah kemudian kita akan bisa masuk ke dalam diri kita yang sesungguhnya. Dan ketika orang sudah bisa memasuki dirinya sendiri, ya, apa adanya, bukan ada apanya, di saat itu sesungguhnya dia akan mengalami kebahagiaan dan sukacita. Baginya, setiap pergolakan yang ada dalam dirinya itu tidak lebih dari ritme napas masuk dan napas keluar. Jadi kitab suci Weda berulang kali menggambarkan Tuhan sebagai lautan kebahagiaan ilahi yang tak terbatas. Ya, di dalam Taittiriya Upanishad, ya, mandala yang ketiga, mantram yang keenam, Anando Brahmeti Wiyajanat. Kenali Tuhan sebagai kebahagiaan. Nah, apakah kita saat ini ya bisa mendeklar saya adalah pribadi yang bahagia? Itu berani nggak kemudian kita memberikan sugesti kepada diri kita, membuat afirmasi positif seperti itu. Saya adalah pribadi yang berbahagia. Saya adalah pribadi yang sehat. Afirmasi positif ini tentu akan menggerakkan seluruh energi, seluruh kapasitas yang kita miliki ke arah yang lebih baik. Daripada kemudian setiap hari kita membuat afirmasi yang negatif. Ya, misalnya pagi-pagi semang-semangan sudah mengeluh. Pagi-pagi jangan-jangan hari ini macet. Ya, karyawan di kantor ngomel-ngomel, macam-macam. Jadi afirmasi kita negatif itu juga akan memberikan asupan yang negatif kepada diri kita. Makanya kenali Tuhan sebagai kebahagiaan, artinya termasuk juga beliau yang bersemayam di dalam diri kita. Karena di Buana Agung lawan Buana Alit itu kan sama. Jadi temukanlah Tuhan di dalam Buana Alit itu sebagai sumber kebahagiaan. Ketika ini kita sadari, maka kemanapun kita pergi, kita tetap akan berpikir, saya sedang membawa, ya saya sedang bersama Tuhan saat ini. Jadi saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu takut, saya nggak perlu merasa tidak nyaman. Nah itu. Jadi kita harus bisa seperti itu. Nah, apakah kita sudah mampu memasuki pemahaman seperti itu bahwa kemana-mana sesungguhnya saya sedang bersama Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan kita taruh di pelangkiran, atau kita hanya taruh di pura, atau kita hanya taruh di linggih kita. Di luar itu kita kemudian kita belum menyadari bahwa Tuhan juga sedang kita bawa kemana-mana. Makanya ada orang Bali bilang, Sami ngelah widi.
Ya, gitu kan? Sami kocap madue widi. Nah, kalau itu kita yakini sesungguhnya kita sedang bersama Tuhan setiap saat. Kalau ini kita buat afirmasinya setiap hari, maka anando brahmeti wiyajana. Jadi Tuhan itu sebagai sumber kebahagiaan. Di dalam Srimad Bhagavatam juga demikian. Ya. Sargah yang ke-7, sutta yang ke-6, sloka yang ke-23. Kewala nu bawananda, swarupah parameswara. Bentuk Tuhan terbuat dari kebahagiaan murni. Nah, sesungguhnya diri kita juga adalah pribadi-pribadi yang sesungguhnya juga memiliki kebahagiaan yang murni itu. Ya, makanya ketika misalnya Bu Kade Anyani ada yang maaf nih berbicara negatif tentang ibu pasti marah. Ibu pasti tidak terima karena sang Atman di dalam diri kita adalah maha suci. Jadi dia nggak mau disentuhkan dengan hal-hal yang kotor, makanya kita berontak. Setiap kali ada sesuatu yang tidak kita butuhkan dalam tubuh kita, kita akan bereaksi. Saya contohkan misalnya, begitu ada susuban, ya sedikit saja duri kecil yang menancap di tubuh kita, karena tidak dibutuhkan oleh tubuh kita akan merasa kesakitan. Satu saja derajat suhu tubuh kita naik, tubuh kita bereaksi. Kurang suhu tubuh kita bereaksi. Kalau ada kuman, tubuh kita bereaksi. Kalau ada virus, tubuh kita bereaksi. Ya, karena sesungguhnya diri kita adalah sesuatu yang memiliki kebahagiaan murni dan sesuatu yang memang suci gitu. Jadi makanya setiap ada sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, oleh hidup kita, hidup kita akan bereaksi. Ini yang dimaksudkan. Kemudian di dalam Padma Purana, Ananda Matra Kara pada Moko Darati. Tangan Tuhan, kaki, wajah, perut, dan lain-lain semuanya, semua terbuat dari kebahagiaan. Setiap kali kita bisa melakukan kebajikan, kita merasa bahagia. Setiap kali kita bisa membawa kaki kita melangkah ke arah jalan yang benar, diri kita bahagia. Setiap kali kita bisa memberikan senyum yang terbaik, memandang keindahan seseorang, diri kita bahagia. Ya, setiap kali kemudian kita bisa diberikan asupan makanan yang menyehatkan, diri kita menjadi bahagia. Dan mengapa? Karena sesungguhnya setiap elemen kehidupan kita adalah sumber kebahagiaan. Itu sebabnya mengapa kita diajak, mari kita gunakan mata kita untuk melihat kebenaran, telinga untuk mendengarkan kebenaran, lidah untuk mengucapkan kebenaran, tangan untuk melakukan kebenaran. Kalau itu kita lakukan, maka kita sesungguhnya sedang bersama Tuhan, sedang bersama kebahagiaan itu. Ramayana juga mengatakan hal yang sama. Jo Ananda Sindhu Sukaras. Tuhan adalah lautan kebahagiaan dan kebahagiaan. Jadi diri kita ini ya seperti lautan itu, ya, segala sumber kebahagiaan. Makanya ketika hari raya Nyepi, tahu Ragung Kesange, Amet tak layan dok. Lalu ring telenging samudra. Jadi kita disuruh mengambil air suci kebahagiaan itu di tengah lautan, di tengah samudra. Kalau itu kita bawa ke dalam diri kita, sesungguhnya diri kita adalah samudra itu. Maka setiap potensi kebahagiaan itu sesungguhnya ada bersama kita. Nah, semua mantra sloka di atas menekankan bahwa kebahagiaan ilahi adalah sifat kepribadian Tuhan itu sendiri. Dan itu menjadi sifat ilahi jiwatman kita. Seseorang atau seorang yogi yang menyerap indrianya, pikirannya, kecerdasannya ke dalam konsep ini, ke dalam Tuhan, ya baik Tuhan, terutama Tuhan yang dalam diri kita, akan mengalami kebahagiaan bersama Tuhan karena ya, Tuhan itu bersemayam dalam hati kita. Nah, ini yang terpenting yang harus kita sadari, ya, bahwa setiap saat, setiap hari, setiap detik sesungguhnya kita sedang bersama Tuhan. Hanya saja ya kita selama ini masih lebih banyak menggunakan waktu kita untuk memahami Tuhan ada di luar diri kita. Ini penting kembali kita renungkan bersama-sama. Karena kita sudah meyakini Atman, Brahman, Aikya, Wano Agung, Wano Alit itu tunggal. Mengapa sekarang kita tidak luangkan waktu kita untuk menelisik, menjumpai beliau yang ada di dalam diri kita. Yang kira itu pesan yang ingin disampaikan. Hanya dengan cara inilah kita akan berangsur-angsur mampu melepaskan
keterikatan kita terhadap ruwa bineda yang terjadi pada kehidupan kita. Yang kira nih kepesan dari sloka 21 nih. Kita lanjut Ji. Ya, sloka yang ke-22 Bapak Ibu sareng sami. Yehi samspara saja boga. Yehi samspada boga. Duka yonaya ewate. Duka yonaya ewate. Adian tawan takauntea. Adian tawan takauntea. Nate suramate Buddha. Nate suramate Buddha. Yehi samspar saja boga. Yehi samsar saja boga. Duka yonaya ewate. Duka yonaya ewate. Adian tawan takauntea. Adian tawan kontea. Nate Nate suramate. Nate suramate Buddha. Mereka yang kesenangannya berupa apa saja yang timbul dari hubungan luar, objek-objek adalah hanya sumber dari penderitaan. Mereka mempunyai awal dan akhir. Wahai Arjuna, Kaunteya, Kunti, putra Kunti, tidak ada orang yang bijaksana suka akan pada kenikmatan seperti itu. Jadi orang-orang yang bijaksana, ya, dia tidak akan menyukai, ya, dia sudah akan tidak menyukai kemelekatan-kemelekatan, ya, yang bersumber dari objek-objek yang ada di luar dirinya. Karena segala sesuatu yang hubungan kita dengan dunia luar, ya, dia sesungguhnya adalah bisa menjadi sumber penderitaan. Itu sebabnya dunia ini dibilang merce pada. Tempat kita hidup ini disebut mertiu pada. Mertiu artinya mati atau penderitaan. Jadi alam yang kita tempati adalah alam penderitaan. Dibilang merce pada, mertiu pada, maya pada. Jadi maya itu ilusi. Ilusi artinya kenyataan yang bersifat sementara. Dia tidak kekal. Dia akan berakhir. Maka ini bilang maya pada. Ya. Jadi alam ini bersifat tentatif. Dari tidak ada, kemudian ada, dan kembali ke tidak ada. Orang yang bijaksana yang memahami konsep ini, dia tidak mau terlalu lama ada di sana. Dia akan lebih cenderung, dia akan lebih banyak memproyeksikan dirinya ke dalam. Jadi seperti gambar Nike. Jadi kalau kita bisa jadi dunia ini sedemikian berat, ya. Kalau kemudian kita terlalu habiskan energi kita untuk mengurusi sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, bukan berarti kita harus cuek ya dengan lingkungan, bukan. Tapi secara rohani, ya sudah waktunya bagi kita juga tidak menghabiskan energi kita untuk mengurus sesuatu yang ada di luar diri kita. Ada kalanya saatnya kita juga harus menengok diri kita ke dalam. Indria, Bapak Ibu sareng sami, itu menciptakan sensasi. Ya. Sensasi kesenangan, ketidaksenangan dalam kontaknya dengan objek indria. Ya, pikiran seperti indria keenam, memperoleh kesenangan dari kehormatan, pujian, keadaan, kesuksesan, dan lain sebagainya.
Nah, kesemua kesenangan tubuh dan pikiran ini dikenal sebagai boge. Ya, makanan, kenikmatan material. Ya, segala sesuatu yang kita sentuhkan dari luar ke dalam diri kita itu sebut dengan boge. Tidak hanya makanan saja boge itu ya Ibu kan. Ya, jadi apa yang dicerap oleh indera kita dari luar, ya, apa yang kita lihat, yang kita dengar, ya, yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita hirup, itu sebut dengan boge. Nah, kenikmatan duniawi seperti itu tidak dapat memuaskan jiwa, ya, dengan alasan kenikmatan duniawi itu terbatas, tergantung selera kita, ya, sangat terbatas dan tidak bisa dipersamakan, ya, antara rasa asin menurut ya Bu Nyoman Astawa dengan Bu Francisca tentu akan berbeda. Tentu itu seperti itu. Jadi dia sangat terbatas dan karena perasaan kekurangan tetap melekat di dalamnya. Jadi ini ada sesuatu yang menurut ukuran kita padahal masakannya mungkin sudah enak, tapi ada juga wah ini kurang inilah, kurang itu, kurang ini. Itulah yang terjadi pada diri kita. Ya, orang sudah melakukan yang terbaik tapi selalu saja ada kurang. Seseorang mungkin merasakan kebahagiaan menjadi seorang jutawan. Ya, tetapi jutawan yang sama menjadi tidak puas melihat seseorang miliarder. Ya, ini kondisi real yang kita alami ya. Ya kita sudah punya handphone satu pengen dua, punya handphone dua pengen yang lain dan sebagainya. Kalau ada merek baru pengen beli lagi dan lain sebagainya. Jadi itu kalau kemudian kita terlalu asik menyentuhkan objek-objek yang ada di luar diri kita. Jika saja saya sudah memiliki 1 miliar, maka saya juga akan bahagia. Itu analogi kita. Itu selalu kita bilang, oh nanti kalau yang tiang sampun bisa, ini kita selalu akan seperti itu. Sebaliknya, ya, kebahagiaan bersama Tuhan itu tidak terbatas. Dan akan bisa memberikan kebahagiaan, kepuasan yang lengkap, jangkep. Ya. Bayangkan nggak ketika kemudiannya kita satu momen tidak lama bisa bersama Tuhan, misalnya saat kita melaksanakan meditasi, misalnya. Walaupun mungkin hanya 15 menit, tetapi kepuasan yang ditimbulkan oleh aktivitas rohani itu tidak bisa diukur dengan nilai uang. Itu, ya kalau pernah kita mengalami. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami hal. Kesenangan duniawi itu tentu bersifat sementara, karena dia maya pada. Begitu mereka selesai, mereka kembali meninggalkan satu dengan perasaan sengsara. Ya, begitu contoh sederhana, saat saya minum air, saya merasa senang karena dahaga saya hilang. Tapi begitu air itu tidak ada, saya merasa tersiksa karena aduh airnya mana ya, karena airnya habis. Jadi akan seperti itu kita akan, dan setiap dari kita pernah mengalami hal seperti itu. Indria menciptakan sensasi kesenangan dalam kontak dengan objek indria. Pikiran yang seperti indria karena memperoleh kesenangan dari kehormatan dan sebagainya. Nah, kenikmatan duniawi ini terbatas karena perasaan kekurangan tetap melekat di dalamnya. Ya. Nah, saya kira ini yang Bapak yang kita perlu renungkan bersama-sama bahwa setiap hal yang kita sentuhkan dari luar itu bersifat sementara. Tidak langgeng. Berbeda kalau sesuatu itu kita getarkan dari luar, dari dalam. Ya. Jadi ada sesuatu yang menyentuh dari luar itu akan bersifat sementara, sementara sesuatu yang kita bisa getarkan dari dalam ini yang akan lebih memberikan kepuasan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kira ikut dilanjut ya. Nah, kenikmatan dari benda-benda material terus berkurang saat kita menikmatinya. Ya, dalam ekonomi ini didefinisikan sebagai hukum pengembalian yang menurun. Saya contohkan begini. Satu teguk air pertama Pak Komang pasti sangat nikmat, apalagi dalam kehausan. Tapi terus-menerus minum air itu rasa nikmatnya akan berkurang. Lalu begitu. Jadi kecenderungan indria kita akan seperti itu. Ya, sama seperti hari ini mungkin kita baru masuk di Adia kelima, tapi sebagian juga sudah mulai bosan. Bagawan kita gitu-gitu aja, nggak ada nilai tambahannya, jadi bosan. Jadi dia nggak hadir lagi. Hadir semoga tidak bosan-bosan lah. Seperti itu. Jadi itu kondisi realnya. Ya. Jadi sesuatu yang kita sentuhkan dari luar, apalagi terhadap hal-hal yang sifatnya material, dia akan
kualitasnya akan menurun. Jadi suatu seperti itu. Ya. Tetapi kebahagiaan Tuhan itu hidup. Makanya disebut Satchit Ananda, kebahagiaan ilahi yang selalu segar. Membaca Bhagavad Gita, membaca sastra suci, karena kita sedang membicarakan karunia Tuhan, anugerah Tuhan, ya ajaran-ajaran kebenaran, maka dia akan bisa memberikan kita kebahagiaan yang selalu segar. Saya sering katakan kepada Bu Komang Yuliani, setiap kali saya membaca satu sloka, berulang-ulang, setiap kali itu pula saya mendapatkan nilai baru dari sloka yang saya baca. Ya, padahal hari ini inspirasinya ini, padahal sloka yang sama. Setiap kali saya membuktikan demikian, setiap kali saya membaca sloka yang sama, setiap kali itu pula saya mendapatkan pemahaman yang baru. Itu yang salah satu bukti bahwa ketika kita membicarakan tentang kebenaran Tuhan, mendiskusikan ajaran beliau, ajaran-ajaran kebenaran, sastra suci, maka kebahagiaan itu akan selalu fresh, selalu saja akan menyegarkan kita. Makanya belajar agama tidak pernah ada titiknya. Selalu akan berkembang sesuai dengan evolusi kesadaran manusia itu sendiri. Sloka yang sama di dunia anak-anak tentu akan dipahami berbeda. Di dunia remaja, di dunia orang dewasa, di dunia orang tua tentu akan memiliki pemahaman yang berbeda. Ini yang dikatakan sebagai kebahagiaan ilahi itu selalu segar. Oleh karena itu, seseorang dapat terus melantunkan japa mantram yang sama sepanjang hari dan menikmati kepuasan bakti yang selalu baru di dalamnya. Hari ini misalnya kita mau japa Om Sri Saraswati Nama, ya hari ini, besok kita japa yang sama pasti gininya berbeda, sentuhannya berbeda. Hari ini mungkin kita agak sedikit panas, jadi berkeringat, besok kita menjadi lebih teduh, lebih khusyuk dan lain sebagainya. Mungkin next day kita menjadi lebih tenang, lebih damai dan lain sebagainya. Tidak ada orang waras yang menikmati makanan penutup yang lezat, akan rela menyerah dan makan lumpur sebagai gantinya. Ini analoginya. Ya. Ketika seseorang mulai menikmati kebahagiaan ilahi, pikiran kehilangan semua rasa untuk kesenangan material. Ini juga analoginya. Jadi kalau kita sedang menikmati makanan penutup yang lezat itu, seperti itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Demikian juga kebahagiaan kita bersama Tuhan, maka di saat yang sama, ya pikiran kita akan kehilangan semua rasa kesenangan yang sifatnya material. Makanya ketika kita melakukan meditasi, menjapa, merenung, ya dunia luar itu hilang. Tidak ada, ya nyamuk nggak ada, kita lepas dari kebisingan itu. Nah, bisa nggak kita kemudian mempertahankan suasana meditatif seperti itu setiap hari dalam kehidupan kita, walaupun kita sedang berada di tengah masyarakat dalam keramaian, ya. Jadi saya pernah dulu menulis bahwa orang meditasi di tempat yang sepi itu hal yang biasa. Tapi bisa nggak kita tetap fokus, tetap berkonsentrasi di tempat yang ramai? Itu yang menjadi lebih penting. Ya, itu penting. Jadi meditasi dalam keramaian. Ini kalau kita bisa lakukan, bahwa kita tetap bisa fokus, kita bisa damai, saya kira itu akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Oke. Yang kira nih, pesan dari Sloka 23. Dilanjut nih. Sloka 23 Bapak Ibu, sareng sami sangat menarik juga, ya. Sakno tikhai wa yaqsudu. Oke. Sakno tikhai wa yaqsudu. Praksarira wimoksana. Amma roda sayuk tata suki nara sanok tihai wayak sodum
Prawak sarirawi mo Kama trodet bawang wegam ya yang mampu menahan arus paksaan yang terlahir dari keinginan dan kemarahan. Sesungguhnya di sini, di dunia ini, walau atmanya belum lepas dari badannya, dia adalah seorang yogi, dia adalah orang yang berbahagia. Nah, ini kalau sloka ini kita renungkan bahwa orang bisa moksa semasa dia hidup. Ini sloka ini menegaskan demikian. Selama ini kita berpikir bahwa moksa itu badannya hilang, tapi mengacu kepada sloka 23 ini, sesungguhnya seseorang itu akan bisa mencapai kebahagiaan, momo kesaya, ketika walaupun sang atmannya masih dalam badannya. Ketika dia mampu menahan arus paksaan yang terlahir dari keinginan dan kemarahan. Jadi kama dan kroda. Nah, ini tentu menjadi perjuangan kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa mengendalikan kamu dan kroda itu. Agar tidak, ya itu yang tumbuh subur di dalam diri kita. Ya, saat ini, ya di dunia, saat ini orang gampang sekali tersulut, gampang sekali marah, ya gampang sekali menerima berita-berita hoax, bahkan lebih senang kemudian, ya ada sebagian besar orang senang sekarang, jadi menjadi begitu satir, ya, bermedia sosial dan lain sebagainya. Ya tentu orang yang seperti itu ya tidak mungkin bahagia. Ya, kita tidak bisa bahagia hanya kalau kita tetap memelihara kemarahan. Ya, bedik-bedik marah, bedik-bedik marah dan sebagainya. Apa yang bisa dipesankan dari sloka 23 ini? Ya, bisa dilanjut, Ji. Jadi tubuh manusia ini ya akan mampu memberikan kesempatan emas bagi jiwa untuk mencapai tujuan yang tertinggi, realisasi diri. Ini harus disadari bahwa kelahiran kita saat ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bisa mencapai realisasi itu. Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini atau tidak, itu tentu berpulang kepada diri kita. Ya, seperti apa kita mengkondisikan diri kita, kehidupan saat ini. Apakah akan kita habiskan ya untuk membangun karma kebaikan atau karma ketidakbaikan. Ya, dalam tubuh ini kita memiliki kemampuan untuk membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian ya dalam hal ini ya Krishna memberikan penekanan kepada Arjuna bahwa kekuatan diskriminasi ini harus dilakukan untuk menahan dorongan keinginan dan kemarahan. Artinya apa? Bahwa kita semua ya, sebagai Arjuna saat ini harus berjuang. Tidak boleh hanya berdiam diri. Ya, usaha itu lara pana, menyitir ungkapan Pak Ketut Mundra. Ya, kita harus berusaha. Nggak bisa tanpa usaha gitu. Ujung-ujung kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Setiap hal. Dan usaha itu, usaha yang utama yang harus kita lakukan adalah usaha agar kita bisa mencapai tujuan yang tertinggi kita, yaitu realisasi diri. Kan semuanya ingin bahagia. Semuanya ingin damai. Kan gitu. Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia, yang tidak ingin damai. Persoalannya apakah kita sudah mengusahakan hal itu atau belum? Sejauh mana? Sebesar apa? Kita gunakan diri kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing.
Nah, salah satu arti dari kama nafsu. Ya. Tetapi dalam sloka ini kama digunakan untuk semua jenis keinginan tubuh dan pikiran untuk kesenangan material. Ya, dalam sloka ini kama itu diartikan sebagai semua jenis keinginan yang bersumber dari tubuh kita untuk mendapatkan kesenangan material. Apapun itu. Nah, kecerdasan manusia tentu ini telah dianugerahkan kepada kita. Ya. Maka ada kata sodom yang berarti bertahan. Sampai sejauh mana kita mampu mempertahankan eksistensi kesejatian kita. Ya, dalam bahasa sederhana, idealisme kita. Saya seorang Hindu, ya, yang taat, memuji Trisandya, masih disiplin, mesegah setiap kliwon. Seberapa kuat kita mampu melakukan sadhana itu? Jangan-jangan banyak bolong-bolongnya. Mungkin tentri sandia, nah bin jebos sibuk, nah malah jebos petang nih, kanti telah 1 hari, ngesat masih musput. Ya, setelah itu baru ratu datang pas galungan saja atau besok pas Saraswati baru dia ke pura. Aduh, betara pengtiang pinter, pengtiang wicaksana gitu. Tapi lengite bodak gitu. Wah, ini Bu Gede Sudira langsung kedek-kedek dia, mohon maaf Bu Gede. Ya, gitu kira-kira ini juga mungkin terjadi pada diri dia. Nah, ada pesan bijak ya Saripati dari sloka 23 inilah no anger inside. Jadi ketika kita sudah mampu tidak memiliki ya segala bentuk hal negatif di dalam diri kita, nih yang saya sampaikan di awal, kalau kita sudah bisa ya seperti ini, no anger inside means no enemy outside, maka kita tidak akan pernah menemukan sesuatu yang salah di luar diri kita. Ya, maka kita harus berusaha untuk menemukan itu ke dalam. Ya, jangan ngalih gegitik gitu kan, orang Bali bilang kita nih belakangan banyak orang suka nyari gegitik gitu. Ya, nyari kesalahan-kesalahan orang lain tanpa pernah mau melihat dirinya sendiri. Ya, setiap hal yang terjadi pada dirinya selalu saja mencari kambing hitam, padahal kok kambing hitam yang jadi salah gitu. Ya, padahal kambingnya nggak berbuat apa-apa. Jadi ini penting. Jadi Saripati dari sloka 23 ini adalah no anger inside means no enemy outside. Jadi kalau ini sudah kita bisa lakukan, maka kemanapun kita melangkah, dengan siapapun kita bergaul, kita akan merasa damai dan kita akan merasa bahagia dan kita akan melihat, memandang orang lain, makhluk lain sebagai sebuah keluarga besar. Wasudhaiva Kutumbakam. Tattva Masih. Ya, ini Saripatinya ada di sini. Oke, kita lanjutkan, Ji. Biar nanti diskusinya lebih hangat. Yang cepat-cepat saja dulu. Sloka yang ke-24. Yawantaksu antarama. Yawantaksu dan terjotir ewaya Ayogi Brahmanirwana Ayogi Brahma Buddha digacati Brahma Buddha digacati Yawantah suku antara ramas Yawantah suku antara ramas Tatan tarjotir ewaya Tatan tarjotir ewaya Ayogi Brahmanirwanam Sayogi Brahmanirwanam Brahma Buddha adigacati Brahma Buddha digacati
Ia yang menemui kesenangannya, kebahagiaannya, dan begitu juga yang sinarnya hanya di dalam batin. Ia adalah seorang yogi yang tidak berbeda dengan Brahman, mencapai penunggalan dengan Tuhan, Brahman Nirwana. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti tadi sloka yang ke-21. Sampai sejauh mana kita sudah bisa menjumpai diri kita ke dalam? Ya, menjumpai bahwa diri kita adalah pribadi yang sedemikian menyenangkan, pribadi yang selalu berbahagia. Kemudian kita menyadari bahwa dalam diri kita ada batin yang sedemikian jernih. Saya bisa lihat ada mungkin Pak Narte nanti bisa nembangkan bahwa ada wirama sasi wimbo aneng gate misi banyu. Jadi di dalam kejernihan itu ada ketika kita tidak ketika kejernihan danau itu ada ketika tidak ada angin yang menyentuhnya. Jadi tidak ada riak-riak. Jadi kita akan mampu melihat bayangan bulan itu terangnya pada air yang tenang. Demikian juga kita akan mampu merasakan getaran-getaran Sangyang Atma dalam diri kita ketika kita memiliki batin yang tenang, kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang bahagia. Kemudian kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh sinar-sinar kesucian. Nah, dia akan menjadi bereaksi, air itu akan menjadi bergelombang, bayangan itu akan menjadi buram ketika kita sentuhkan gelombang-gelombang, ketika kita sentuhkan objek-objek material dari luar, seperti air laut yang bergelombang. Karena kita sentuhkan tangan kita di air, maka air itu akan bergelombang. Demikian juga di kita. Nah, ini penting bahwa sloka ini memberi kita garansi juga, ya harapan dan garansi bahwa kita bisa mencapai penunggalan dengan Tuhan. Ya, Brahma Nirwana ketika kita menyadari potensi yang kita miliki yang sesungguhnya seperti ini. Yang kira-kira dikit pesan. Lanjut ya sedikit di 24. Bapak Ibu sareng sami, ya, Atma Jyoti, kalau kita berbicara tentang Atma Jyoti atau cahaya ilahi dalam diri kita, ya, ini cahaya batin adalah pengetahuan ilahi yang dianugerahkan dari dalam. Nah, ini dari dalam ya, bukan disentuhkan dari luar, tapi adalah anugerah yang memang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita berserah diri kepadanya, ya, melakukan sadhana, ya, melakukan pada sewana, yang lagi hangat-hangat, lagi viral pada sewana, masalah sungkeman, ya, yoga darsana, ya di darsana yoga mengatakan idambara tatra pradnya, ya, dalam keadaan samadhi intelek seseorang dipenuhi dengan realisasi. Ini penting buat kita. Kita mengalami ini, ya, ketika yang katakan tadi di sloka 22 bahwa ketika kita bisa meditasi, bisa berjapa, bisa hening, sembahyang dengan khusyuk, di sana kita sedang dipenuhi oleh realisasi kebenaran. Persoalannya adalah kita belum mampu mempertahankan anugerah itu seperti halnya kita ada dalam dunia nyata ini, dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Yo antas suku katanya. Jadi orang yang bahagia secara internal. Ini kita kembalikan kepada diri kita. Apakah saat ini kita sudah merasakan itu? Harapan saya kita sudah merasakan bahwa diri saya adalah pribadi yang bahagia. Kalau ini tidak kita miliki, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dimanapun. Ya. Nah, jadi ada apa saya? Jika kita tidak mengalami kebahagiaan di dalam, ya, kita tidak akan mampu menahan godaan eksternal secara permanen. Kalau di dalam diri kita nggak bahagia.
apapun yang ada dari luar itu tidak akan pernah memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kita tidak akan bisa menahan godaan itu. Tetapi ya, ketika kebahagiaan Tuhan sudah kita sadari di dalam diri kita dan mulai mengalir di dalam hati kita, maka kesenangan eksternal akan mudah kita hindari. Jadi kalau kita sudah di dalam ini hening, bening, teteng gitu ya, teteng, tangguh, tanggon gitu orang Jawa bilang, maka apapun fenomena yang menghampiri kita dari luar, kita akan bisa menghindarinya. Ya, ini termasuk juga dalam dunia pekerjaan kita. Kalau kita sudah merasa bahagia dengan apa yang kita terima melalui negara, apapun godaan dari luar mau menyogok, mau orang mau gratifikasi, kita akan bisa menghindarinya. Kita akan mengatakan, saya tidak perlu lagi itu. Ya. Ini penting buat kita, catatan buat kita. Jadi kita harus merenungkan kembali, ya, agar kita tetap merasa bahagia secara internal di dalam. Mencari kebahagiaan di luar tentu mungkin mudah kita dapatkan, tetapi itu tidak akan memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, ini penting kita lakukan. Makanya, mari kita luangkan waktu ya dalam keseharian kita. Puji Trisani sudah kita lakukan. Sekiranya belum cukup, kita perlukan waktu untuk meditasi, berjapa, merenung, apapun namanya, kontemplasi, dan lain sebagainya. Semua bentuk-bentuk yang akan mengarahkan kita kepada hitam barat tatrapradnya. Ya, agar kita bisa dipenuhi oleh realisasi kebenaran itu sendiri. Yang kira nih. Lanjut, Ji. Satu sloka lagi. Oke, sloka yang ke-25, saya mengutip renungannya dari De Pedande Made Sidemen, seorang mahakawya di zaman modern yang bertutur tentang nandurin karang awak. Jadi kita saat ini nandurin, sudahkah kita nandurin karang awak? Ya, guna dusun katanya, singgalah carik di sisi kang yang carik yang di dalam yang ditanami. Pesan beliau begitu. Ya. Ya, kita nggak punya carik di luar, ya, carik yang di dalam ini yang harus ditanam. Karena ini yang akan memberikan hasil yang berlimpah. Ya, slokanya kita baca bersama-sama. Labante Brahmanirwana. Saya kesin akal masa. Ina dua hidayat mana. Sarwa Buddha iterata. Labante Brahmanirwanam. Saya sinakal masa. Nah, dua hidayat tatmana. Cina dua hidayat Sarwa Buddha hiterata. Para resi yang sudah memperagaian suci, yang dosanya telah musnah, yang kebimbangannya telah dihilangkan, pikirannya telah mencapai keadaan yang tetap dan yang tekun dalam perbuatan untuk kebaikan semua makhluk orang lain, akan mencapai kebahagiaan dalam Tuhan, akan mencapai kebahagiaan bersama Tuhan. Jadi ada beberapa indikator, ya, para maharsi, ya,
Mungkin ini akan menjadi, oh saya kan belum maharsi. Gitu. Pasti begitu, oh gimana saya caranya bisa bahagia bersama? Saya kan belum maharsi. Bapak, Ibu, sarang sami, ya seperti yang katakan tadi, kita harus menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang di dalamnya sudah ada kesucian itu. Maharsi adalah karena ritual mungkin, tetapi kita juga memiliki ya, gen-gen keresian itu. Ya, di dalam diri kita ada esensi kesucian yang sama. Saya jelaskan ini agak sedikit begini. Jadi kegiatan karma tertinggi adalah membantu. Ya, ini harus dilakukan ya. Kegiatan karma yang tertinggi adalah yang membantu diri kita dan orang lain agar bisa menyatukan kesadarannya dengan Tuhan. Jadi setiap aktivitas karma yang kita lakukan harus kita arahkan sebesar-besarnya untuk mencapai kesadaran ini dan membantu kalau masih ini ya kita membantu orang lain juga. Apa yang kita lakukan hari ini, diskusi hari ini adalah dalam rangka itu. Saling menggetarkan, saling membantu, saling mencerahkan, ya. Makanya seperti doa kita sering kita lakukan, ya. Sahana wawatu, sahana wagunaktu, sahawiryam kara wawahai, tejaswina wadita mastu mawid bisa wahai. Ya Tuhan, saya sedang belajar bersama. Ya, semoga kami bisa berkembang bersama, cerah bersama, bahagia bersama, ya. Dan ketika dalam diskusi-diskusi kebenaran ini ada ketidaksepahaman, ada perbedaan pendapat, semoga kami dapat saling memahami dan saling memaklumi dan saling memaafkan. Itu doa indah yang dimiliki oleh Hindu bahwa setiap orang Hindu di samping dia juga berbuat untuk dirinya sendiri, juga dia memiliki kewajiban untuk bersama-sama berbagi cahaya itu kepada orang lain. Ini adalah jenis pekerjaan kesejahteraan yang melibatkan jiwa-jiwa dengan pikiran dan hati yang murni. Memang ini diperlukan keikhlasan kita lakukan. Dan hal ini kita perlu belajar dari tidak dari dalam diri kita. Kita perlu belajar dari alam, ya, di dalam sarasi garadara pada tiniti 62. Ya, ini sangat indah. Paru pakaraya palanti braksaha, paru pakaraya wahanti nadyaha, paru pakaraya wahanti gawa, paru pakarartam idam sariram. Demi yang lain pepohonan berbuah. Jadi pohon berbuah nggak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk kita, untuk burung. Ya, pohon berbuah nggak pernah dinikmati oleh pohonnya sendiri, tapi dipersembahkan untuk orang lain, untuk manusia, untuk hewan, untuk burung yang lain. Jadi demi yang lain sungai mengalir tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk ikan-ikan, untuk tumbuhan, untuk lumut, untuk manusia. Ya. Demi yang lain sapi memberikan susu. Ya, sapi menghasilkan susu bukan untuk dirinya, bukan dia yang meminum susunya, tetapi untuk anak-anaknya, untuk umat manusia. Demikian juga kita hadir di dunia ini semestinya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Jadi kita berbuat ini ya di dunia ini bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi juga mari bersama-sama kita share, kita berbagi ya kepada orang lain. Makanya saling mendoakan, saling mencerahkan, saling menguatkan, saling berbagi. Ini yang kemudian ditegaskan melalui Brahma Samhita. Dharma, arta, kama, moksa, sariram, sadana. Jadi gunakanlah hidup ini, sariram, sadana. Gunakanlah hidup ini sebagai wahana dengan penuh disiplin untuk melaksanakan dharma. Ya, ketika dharma sudah kita laksanakan, kita akan dapatkan harta itu dengan harta yang terbaik, harta yang dharma. Ya. Harta yang dharma yang sudah kita dapatkan, tentu kita akan mampu memiliki kesempatan untuk memenuhi kama kita. Jadi kama yang terbaik, kama yang benar, ya.
Ketika kama ini sudah dipenuhi oleh arta yang benar, maka di saat itulah kita akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, moksa, mumukha saya. Itu analogi berpikir sederhana dari Weda itu seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjabarkan Brahmana Samhita ini? Ya, jadi tentu kita harus mengembangkan sifat welas asih di dalam diri kita. Jadi orang-orang saleh, ini Ramayana mengatakan demikian, sifat welas asih adalah sifat intrinsik orang-orang yang bijaksana. Mereka menggunakan kata-katanya, pikiran, tubuh mereka untuk kesejahteraan orang lain. Ini kita bilang Trita Karana. Ini kita katakan Trikaya Parisuddha. Ini kita katakan Tattva Masi. Makanya oleh leluhur kita di Bali, ya dikonsepkanlah menjadi Tripararte. Asih, punya, bakti. Seluruh muara daripada karma yang kita lakukan adalah di sana. Asih, punya, bakti. Kita asih kepada diri kita, asih kepada orang lain. Ya, mempuniokan diri kita bagi kebenaran, mempuniokan pengetahuan kita untuk orang lain, dan membaktikan diri kita kepada Tuhan. Inilah konsep Trita Karana yang sesungguhnya. Ya, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Bapak Ibu seorang sami, jadi kalau ini sudah kita ya nggak perlu yang besar-besar, yang sederhana, yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana, tetapi konsep ini harus kita pahami bahwa kehidupan kita tidak semata-mata untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Apa yang kita lakukan hari ini tidak semata-mata untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Oke, Bapak Ibu seorang sami, di Tiang Kira 5 sloka ini sangat menarik. Yang seperti saya katakan tadi, ya kata kuncinya adalah ketika kita sudah tidak punya anger di dalam diri kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah menemukan enemy, musuh di luar diri kita. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, maka seluruh kosmologi kesemestaan ini sesungguhnya adalah menjadi rumah indah bagi kita, menjadi sahabat terbaik bagi kita. Yang kira Nike yang dapat yang sampaikan, semoga kita bisa terhindar dari, semoga kita bisa melewati tamasoma, ya sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat kegelapan itu, dan kita mencapai Jyotirma Gamaya, mendapatkan cahaya-cahaya kebenaran. Yang kira Nike yang dapat yang sampaikan, matur suksema, yang kembalikan kepada Semeton Sarang Sami, Om Santi, Santi, Santi Om. Raris. Om Santi Om. Segi suksema Pak Mangku. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Lumayan juga yang hadir hari ini ada 60 orang. Banyak Bapak Ibu yang baru hadir. Selamat datang. Izin mengingatkan untuk mengisi link absen. Nanti apabila kehadiran di atas 70% nanti kan akan kami buatkan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Silakan yang ingin bertanya, Aji Dewa Putra Kajaya tadi sudah mengacungkan tangan. Silakan Pak Aji. Om Swastiastu. Ya, ini pertanyaan untuk kita semua. Namun sebelumnya, kita perlu tahu juga perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Kalau yang sudah tahu, bersyukurlah gitu. Kita tahu kebahagiaan itu adalah wujud kasih sayang seperti yang diungkapkan tadi dalam sloka-sloka itu. Persoalannya sering kita campur adukan antara kebahagiaan dengan kesenangan, padahal itu sesuatu yang berbeda. Kalau kesenangan itu pasti ada objeknya, dan tidak semua orang bisa merasakan sama tentang kesenangan itu. Tapi kebahagiaan, orang yang tidak mengerti pun bisa merasakannya persis yang kita rasakan kebahagiaan itu. Makanya kebahagiaan bisa dibagikan. Kesenangan nggak bisa dibagi, tapi objek kesenangan bisa kita bagikan. Nah kemudian untuk terkait dengan kebahagiaan itu, kalau kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal Tuhan secara pasti, bukan dalam pikiran kita gitu, maka sangat sulit kita bisa merasakan kebahagiaan. Jadi pertanyaannya, ini bertanya kepada diri sendiri masing-masing, apakah sudah bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan, itu satu. Kemudian apakah sudah dapat merasakan terbukanya hati kepada Tuhan, atau
masih hanya seputaran. Jadi hati kita ini biasa terbuka. Hanya itu kepada orang lain atau kepada dewa, betara, atau makhluk-makhluk atau roh-roh yang orang-orang sudah meninggal. Karena mereka memenuhi keinginan kita. Jadi mau kita berdoa atau kita meminta tolong kepada seseorang, dia bisa memenuhi keinginan kita. Nah, hati kita tuh cenderung terbuka kepada orang itu. Atau cenderung terbuka kepada dewa-dewa ketika permohonan kita terkabulkan. Nah, ini pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini walaupun mungkin belum bisa dijawab, tapi mau dicari oleh kita semua masing-masingnya untuk semakin bisa merasakan terbukanya hati kita kepada Tuhan atau kepada Yang Widi. Nggih, suksema kenten nuwun. Swastiastu. Suksema Tu Haji. Nggih, ngiring semeton sareng sami. Kita akan Yang lihat Pak Komang Biro nggak senyum dia dengar saya. Suksema. Karena kita ingin cerah bersama, tentu kita harus berbagi nyala, berbagi cahaya. Nggih, jangan dikip cahayanya untuk diri sendiri. Nggih, yang kira diskusi ini akan sangat menarik sekali. Terus semeton sareng sami. Oke, silakan Pak Komang. Oke, Pak Komang. Yang tidak bermaksud menanggapi dari Pak Dewo ya, karena Pak Dewo sebenarnya menyampaikan itu sudah langsung dengan jawabannya. Jadi sebenarnya tidak ini, dia yang justru lebih lagi bertanya ini tentang Sloka 23 nggih Pak Jeremangku. Sloka 23 tadi kita sudah bahas bersama-sama. Ia yang mampu menahan arus paksaan yang terlahir dari keinginan dan kemarahan. Sesungguhnya di sini di dunia ini, walaupun Atman belum lepas dari badannya, ia adalah orang yang bahagia. Tadi dibahas panjang lebar. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita belum mampu melepaskan diri dari keterikatan keinginan dan kemarahan itu, kita tidak bisa bahagia? Berarti pertanyaan keduanya menyambung dari pertanyaan Pak Dewa tadi. Kebahagiaan itu sebenarnya apa definisinya menurut agama Hindu? Pertanyaan yang ketiga, lanjutan lagi. Apakah kita sesulit itu? Seperti di Sloka 23 itu untuk mencapai kebahagiaan. Itu justru pertanyaan yang semua. Yang kira niki banyak senior-senior yang hadir. Raris Pak Nengah, biar biasa, ada Pak Narte di Gorontalo, ada Pak Mundre, ada Bu Ketut Miati, ada Bu Dayu, Hidayah Astiti. Terus niki mimbar kita bersama-sama lah. Jadi yang tidak dalam rangka untuk nanti ya, di One Man Show. Ini yang katakan kita ingin cerah bersama-sama. Yang kira nih nanti yang menyelarakan di akhir. Pak Komang. Luar biasa. Pak Dewa juga luar biasa. Raris semeton, mohon dimiliki mimbar niki kita diskusi bersama. Raris Pak Mangku gede. Ya ampun niki. Niki hanya pendapat yang bukan berdasarkan sastra nih. Adalah bahwa menurut dia itu kebahagiaan itu mensyukuri apa yang ada pada kita dan mempunyai pikiran yang hening, pikiran yang hening dan mensyukuri apapun yang ada pada kita, sekalipun itu adalah sakit yang kita terima dari Tuhan, kita syukuri. Barangkali kontradiksi di sini, sakit kita syukuri. Karena dengan sakit itu barangkali kalau kita mensyukuri itu, imun tubuh akan menambah kuat untuk melawan sakit yang ada dalam diri. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, keheningan dalam diri. Ampuran kita yang egois yang ngomong,
bagaimana caranya yang mentaken mungkin sama Mangkudanu, bagaimana caranya mendapatkan keheningan di dalam kita bergaulan sehari-hari. Karena untuk tiang berdiri, keheningan hanya yang dapatkan setelah saya sembahyang dan fokus untuk mengatur napas di depan Bang Sarip. Setelah kemudian keluar, bergaul, bersosialisasi, keheningan itu agak jauh dari tiang itu. Jadi sosialisasi dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman-teman itu, keheningan yang saya dapatkan ketika saya melaksanakan pranayama, mau meditasi, dhyana, ataukah mengatur pikiran tiang biar enggak loncat seperti keran itu, tiang susah dapatkan pada waktu tiang bersosialisasi dengan tetangga. Itu yang kedua. Yang selanjutnya yang tiang mau tanyakan adalah untuk sloka 22 Adhyaya 5. Apakah ini di mana letak bedanya antara sloka 2:14 yang bunyinya matras parsastu kantia sitosna suka dukada agama paimu ya seperti itu lanjutannya. Yang pikir sepertinya sama antara sloka 22 Adhyaya 5 dan sloka 2:14 matras parsa, sama-sama bahwa pengenalan kita dengan objek-objek indera akan menyebabkan panas dingin dan lain-lainnya, suka duka dan lain-lain seperti itu. Nah, cuma Niko barangkali tengah yang suksma Mangkudanu, Om Santi. Sama Pak Mangku yang sudah hening. Reres semeton yang lain. Miring, miliki mimbar niki. Sarang sami. Benten, ya, lurus, ngiring ya. Bu Ulan dari Lampung. Aris Bu Ulan. Saya colek-colek aja nih. Kalau nggak ada yang mau berkomentar, saya gini. Yes, tuh. Aris, Bu Ulan. Iya, sebenarnya saya kepengen sih Japri nanti sebenarnya terkait kayak kehidupan saya sehari-hari gitu, Jero. Memang saya sadari saya kurang untuk belajar ya, karena saya terlahir bukan dari asli Hindu ya, Bapak Muslim, Ibu Kristen. Jadi kayak pengetahuan tuh kurang. Nah, di sini saya pernah mengalami suatu peristiwa yang ternyata tadi nyambung dengan apa yang Jero sampaikan ya di sloka 23 ya. Jadi saya merasa kok tidak setiap doa-doa saya tidak terkabulkan, tapi saya tetap yakin, jadi saya tetap yakin bahwa suatu kelak saya doa-doa saya itu akan dikabulkan dan saya menemukan kedamaian. Memang ada beberapa permasalahan yang menyangkut mungkin pekerjaan juga, kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi ketika Jero Mangku tadi menyampaikan, saya catat dari awal sampai akhir, iya nyambung dengan apa yang ada dalam diri saya ya. Jadi saya intinya sekarang harus berdamai dulu dengan diri saya. Kebahagiaan itu berasal dari diri saya ternyata seperti itu ya. Jadi tadi langsung ngecun, langsung merubah mindset saya, merubah pola pikir saya. Iya, mulai saat ini saya harus bisa membahagiakan diri saya terlebih dahulu, dan kehidupan saya itu memang bukan hanya untuk saya sendiri, justru juga untuk orang lain, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pohon itu menghasilkan buah bukan untuk dirinya sendiri. Itu yang membuat saya semakin berkembang pola pikir saya. Terus yang ini saya tanyakan gini, Jero. Memang kalau dalam keadaan galau kita merasa tertekan ya. Intinya gini, bagaimana cara merubah pola pikir kita itu untuk bisa lebih ikhlas seperti itu. Baik, terima kasih, mungkin itu saja. Suksema Bu Ulan. Berkembang lagi. Saya kira ini sangat menarik sekali. Tadi ada Mbak Ninet, Raris, Mbak Ninet. Ini beliau yang banyak menulis untuk anak-anak. Raris, Mbak Ninet, salam berjumpa. Mbak Ninet masih? Hadir Jero Mangku. Raris Mbak. Swastiastu. Ampura niki mungkin sedikit aja. Saya kalau bicara itu kan selalu berusaha
mengkaitkan dengan apa yang saya pelajari di Jero Manggung ya. Yeah, Jadi buat saya kalau kita bicara tentang kesenangan dan kebahagiaan itu saya coba kaitkan dengan Pancamaya Kose Jero Manggung. Jadi kalau kesenangan itu basically lapisan pertama Hanamaya Kose, jadi memang berasal dari panca indera kita. Sementara kalau kebahagiaan itu lebih dalam nih. Jadi memang kemampuan kita untuk memahami dualitas, menerima segala dualitas kehidupan. Nike yang ada dalam bayangan saya Nike Jero Manggung. Mungkin saya salah. Semua Jero Manggung. Mbak. Gimana Mbak, dunia sekar sudah sampai di mana Kak gerangan? Dunia sekar ampun yang ke-6 Niki dan buku doanya ampun keluar. Oh, gitu. Sekarang kita mau masuk yang seri Atma nih lagi di proses. Oke, siap. Siang yang kehilangan informasi ternyata. Nggih. Sukses ya Mbak. Salam buat keluarga di Jakarta. Nggih, semua Jero Manggung sastiastu. Mungkin Wenten sementara yang lain. Raris, Pak Narte atau Pak Nengah nih Pak Nengah ya. Semua Jero Manggung nggih. Om Swastiastu. Swastiastu nggih. Ampura niki tiang baru sempat bergabung niki karena pemain tunggal niki di Kanwil jadi banyak kesibukan. Ampura baru bisa bergabung ya. Ya sedikit yang menanggapi tentang niki ya di ayat 5 sloka 22 di situ dijelaskan bahwa kesenangan apapun yang berasal dari hubungan objek ya, kalau kita menghubungkan objek akan menimbulkan kesedihan ya. Sebagaimana penglingsir kita yang sudah ya, petuah-petuahnya ya dikatakan juga suka dan pawali duka ya, kebahagiaan sejati ya. Sejatinya kita bisa raih itu dengan cara pertama kita harus mengalahkan ya musuh dulu yang ada di dalam diri kita ya. Itu ya. Kalau sudah mampu kita menundukkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita ya, niscaya kebahagiaan itu akan bisa kita raih ya. Jadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, mari kita hilangkan rasa dengki kita ya terhadap sesama ya, selalu mengembangkan sikap kasih sayang agar kehidupan kita di dalam kehidupan mencapai kehidupan yang harmonis ya. Dari kehidupan yang harmonis inilah nanti kita akan bisa mencapai kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan ya di dalam kehidupan kita, utamanya dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga keberlangsungan di dalam spiritual juga bisa lebih damai gitu ya. Mungkin Nika dari tiang ya memberikan tanggapan sedikit tentang ayat 5 sloka 22 gitu ya. Pak Mangku nggih, matur sama yang sudah bersanti. Tahun yang lain yang kira niki masih banyak yang akan bisa memberikan kita pencerahan. Pak Wahyu masih ada di Bandung, di monitor Pak Wahyu. Itu. Dari Pak Wahyu. Masih di Bandung. Biar ada dapat gini pencerahan air dari Bandung nih. Banyak cai di sana kan. Terima kasih Jero Manggung. Saya dari tadi justru belajar aja mengamati bahwa kebahagiaan itu memang ternyata dari dalam diri ini. Kalau pendapat saya Jero Manggung, kan selalu saya dengar bahwa apapun yang terjadi patut disyukuri, begitu katanya. Jadi kalau kebahagiaan seperti yang tadi Pak Komang sampaikan, saya pribadi apapun yang terjadi patut disyukuri. Seperti yang Jero Manggung sudah pernah share lah, dari mulai awal bahwa segala sesuatu itu pasti ada positif negatifnya. Tetapi selama kita bisa berpikiran positif, saya rasa semua pertanyaan tadi bisa terpenuhi. Bahwa di dalam sloka juga disebutkan kan bahwa kembalilah kepada diri sendiri. Bahwa kita melihat segala sesuatu itu tergantung kita. Kacamata kita melihatnya bagaimana. Kalau kita melihat segala sesuatu walaupun ditimpa musibah, kita anggap sebagai satu cobaan yang positif untuk kemajuan diri, saya rasa semuanya patut disyukuri. Ada kenikmatan tersendiri gitu kalau menurut saya, Jero Manggung. Sehingga kan kalau kita berpikir, kalau menurut saya sesuatu hal itu bagus atau enggak ya, kita juga yang bilang nggak bagus kan belum tentu tidak bagus buat orang lain gitu. Buat orang lain mungkin lebih bagus. Jadi menurut saya kembali kepada positive thinking dan syukuri saja apapun yang terjadi. Saya rasa itu aja Jero Manggung. Kalau
rangkuman dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Ini yang luar biasa. Jadi sudah menguraikan beberapa pertanyaan ini dari teman-teman yang lain, dari Pak Tuaji, Dewa, kemudian dari Deulan, kemudian dari Pak Komang Wira tadi. Saya kira apa yang kita bahas hari ini, muaranya ya, pertanyaan sederhananya. Jadi bahagia itu, saya lagi menyitir ungkapannya Buddha. Jadi mungkin sudah pernah saya sampaikan. Sang Buddha ditanya pada saat ketika beliau mencapai puncak daripada samadinya, dibilang mencapai nirwana. Murid-muridnya atau para sadhu pada saat itu bertanya kepada beliau, Buddha, apa itu nirwana? Itu kita analogikan sebagai kebahagiaan. Buddha tidak menjawabnya. Sampai 3 kali kemudian Buddha ditanya, Buddha, what is nirwana? Apa itu nirwana? Akhirnya Buddha mengatakan demikian. Bagaimana aku bisa menceritakan nirwana kepada orang yang tidak mengalaminya? Jadi kebahagiaan juga demikian. Tidak apa itu, ya, bukan sesuatu yang bisa kita persepsikan dengan teori-teori A, B, sampai Z. Habis pun huruf yang kita gunakan untuk mendescribe kebahagiaan, kita tidak akan mungkin bisa menjelaskan apa itu bahagia. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya adalah sifat, salah satu sifat daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kebahagiaan adalah merupakan sifat dari Tuhan, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan sifat Tuhan itu sendiri? Sifat Tuhan, kebahagiaan hanya bisa kita alami. Kadarnya tentu kembali lagi kepada tingkat kesadaran evolusi orang yang mengalami kebahagiaan itu. Ini penting catatan kita. Kebahagiaan, berbicara kebahagiaan tentu adalah berbicara ke dalam. Ya, ada orang mengatakan, oh kebahagiaan itu hening. Hening itu apa? Sampai botak keriting kita tidak akan pernah menemukan. Ujungnya tidak akan pernah ketemu. Apakah diam itu bahagia? Apakah sunyi itu bahagia? Belum tentu. Bisa jadi orang bahagia. Contoh, apakah orang meditasi selalu, mungkin kita akan melihat ketika Pak Komang Wira bisa duduk tenang, hening, dengan sikap meditasi, kita akan mengatakan, oh Pak Komang sedang bahagia. Pada saat tersiksa dengan sikap itu, ya kita melihatnya bahagia Pak Komang itu. Atau kemudian kita melihat orang yang sedang di tengah masyarakat, ngayah dari pagi sampai sore, kita melihat, wah orang itu sangat menderita sekali. Setiap hari dia bekerja saja banting tulang. Kapan dia meditasi? Kapan dia ini? Kita melihatnya orang itu nggak bahagia, tapi orang yang melakukan itu dia merasa nikmat sekali. Saya sedang bermeditasi dalam pekerjaan saya. Ukuran kebahagiaan tentu tidak bisa kita ukur dengan menggunakan kacamata penglihatan kita secara fisikal. Karena dia ada di dalam. Sentuhannya di dalam. Nah, Sloka 23 mengatakan, kapan kita bisa bahagia? Ya, kalau hari ini Pak, ya itulah bahagia. Jadi saya mau jelaskan. Itulah bahagia. Saya bahagia. Jadi bahagia adalah sesuatu yang kita alami yang orang lain tidak bisa intervensi. Ini penting kita catat seperti ini. Secara rohani kebahagiaan seperti itu. Orang bisa bahagia dalam keramaian, dan orang bisa menderita dalam kesunyian. Ya, orang bisa bahagia dalam kesendiriannya, dan orang bisa juga menderita di dalam dunia yang sedang hiruk pikuk. Jadi Sloka 23 mengajak kita seperti itu. Makanya renungannya, ya kalau kita baca awal-awal slokanya tadi, bahwa ia yang mampu menahan arus paksaan yang terlahir dari keinginan dan kemarahan. Seberapa besar kita mampu menahannya itu untuk tidak kemudian kita bawa keluar. Ya, biarkan dia bergejolak di dalam, jangan sampai dibawa keluar. Karena begitu kita keluar kan nampak, oh si A akan seperti ini. Jadi orang akan berikan kita nilai 1000 penilaian. Tetapi sesungguhnya yang lebih paham terhadap apa yang terjadi pada diri kita adalah diri kita sendiri. Namun, ya,
Saya kira ya ini penting kita renungkan bersama-sama seperti itu, bahwa kebahagiaan itu jauh dari teori, tidak bisa dianalisa dengan teori-teori dunia luar. Makanya bilang Sat Chit Ananda. Ya, Sat itu Tuhan, ya itu kebahagiaan yang ada di dalam. Nah, Bapak Ibu sareng sami, sampai sejauh mana kan ada kata Sodom bertahan. Jadi kita kan perlu menahan diri, mengendalikan diri agar kita tidak kemudian terlalu mudah untuk mengekspos yang di dalam ini keluar, ya terutama tentang keinginan dan kemarahan kita. Jadi ada 3 gerbang neraka itu. Jadi kama, kroda, dan moha itu. Kemarahan, kebingungan, dan nafsu itu yang menjadi gerbangnya. Ini yang 2 di sloka 23 ini tekankan 2. Menahan keinginan dan amarah. Saya kira nih jadi dia nggak akan berani menjelaskan, lalu kebahagiaan itu kapan? Bisa jadi kita bahagia saat ini. Tetapi ada juga yang menjelaskan, Patanjali menjelaskan begini. Kebahagiaan manusia sesungguhnya hadir bersamaan dengan penderitaannya. Ini Patanjali ya. Artinya apa? Pada saat manusia lahir, di setiap kali manusia lahir ke dunia ini sesungguhnya dia sedang menderita. Itu sebabnya tidak ada satupun bayi yang datang ke dunia ini dengan tertawa. Semuanya dengan menangis. Karena dia sedang menderita datang ke dunia. Tetapi di saat yang sama dia juga merasa bahagia. Yang lahir ke dunia ini sebagai manusia. Karena dengan badan manusia dia akan mampu membenahi dirinya. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu datang bersamaan dalam hidup kita. Di saat Pak Komang bisa mengenyam madu, memang bahagia. Wah, manis sekali. Tetapi di saat yang sama, madu juga akan bisa memberikan efek negatif kepada tubuh kita. Makanan yang nikmat bisa menjadi nutrisi untuk tubuh kita, tapi juga dia menimbulkan racun juga dalam diri kita. Ini harus disadari bahwa dualisme itu hadir berbarengan. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi orang yang mampu melampaui dualisme itu bukan mengatasi, Pak. Melampaui, ya, melampaui dualisme itu, suka dan duka itu, dialah sesungguhnya orang yang berbahagia. Kata Patanjali ini. Lagi ini masih teori ya Pak Komang, tetapi bahagia dan tidak bahagia sejatinya hanya kita yang tahu. Ya, sama seperti Buddha. Ketika ditanya apa itu nirwana, ya sama seperti kita mendiskusikan bagaimana rasa cabai gitu. Pedas menurut ukuran Pak Komang dan menurut ukuran saya tentu akan mengalami. Yang kira ini pemahaman kita. Nah, memang saya setuju dengan Haji Dewa bahwa antara kesenangan dengan kebahagiaan tentu adalah suatu yang berbeda. Kesenangan dia akan memberikan sentuhan, ya baik dan buruk, nikmat tidak nikmat, sehat tidak sehat, benar dan tidak benar. Ya. Sedangkan kebahagiaan itu dia sebenarnya netrum, ya sesuatu yang tidak bereaksi, tetapi dia ada, ya. Tetapi dia bisa memberikan, dia bisa memenuhi, ya dia tidak merasa kurang, seperti itu. Jadi kesenangan itu tegas sekali, dia memberikan dampak, efek. Sedangkan bahagia sesungguhnya dia tidak berdampak, dia hanya yang bagaimana saya menceritakan diam, bagaimana kita menceritakan suung, atau bagaimana kita menceritakan henem, diam. Nggak bisa, apa yang kita bisa pakai ukuran untuk menjelaskan itu. Makanya memang harus kita bedakan adalah apakah ini kesenangan atau ini kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan, kesenangan merupakan gerbang untuk mencapai kebahagiaan. Enten Pak Komang, kesenangan merupakan gerbang untuk seseorang bisa bahagia. Karena masih ada satu lagi jeremangku, karena kalau kita nutup suatu ungkapan atau apa, kita nyebut santi. Jadi ada lagi damai. Nah, ini persoalan kalau kita bisa kaitkan lagi dengan kedamaian, karena kalau kita nutup
satu acara pasti kita mohon kedamaian, bukan kebahagiaan dan bukan juga kesenangan. Santi, bahkan kita sebut 3 kali di situ di dalam setiap doa. Jadi mungkin ini perlu di Pak Jero Mangku sampaikan kepada kami agar lebih paham kesenangan, kemudian kebahagiaan, kemudian di atasnya lagi ada kedamaian, santi gitu. Mohon pencerahan Pak Mangku. Bahagia itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam, ya, ananda, maya kosa, kata bulan tadi. Jadi kata mbok ninet ananda, jadi di dalam kebahagiaan itu. Santi sesungguhnya adalah setiap hal yang kita lakukan yang kemudian itu tidak mencederai diri kita dan orang lain. Itu santi. Makanya bilang santosa. Santo, santi, santu. Jadi santi itu apapun yang kita lakukan ya, melalui kehidupan kita ini dari panca maya kosa itu, satu, tidak menyakiti diri kita dan tidak menyakiti orang lain. Artinya kita tidak melanggar rasa kemanusiaan atau rasa kehidupan kita di dunia ini. Itu santi. Ya. Makanya dalam mantranya diauh santi. Ya, alam ini santi. Ketika alam ini sudah berbuat sesuai dengan kodratnya, dia santi. Wanaspataya santi. Hutan-hutan memberikan kedamaian. Ya. Osadaya santi. Air memberikan kedamaian. Karena dia tidak lagi. Jadi kita santi juga demikian. Jadi kita melakukan sesuatu, tidak mencederai diri kita, dan tidak mencederai kehidupan ini. Itu santi. Jadi perilaku yang kita lakukan yang tidak mencederai. Itu damai. Bahagia adalah sesuatu yang terjadi di dalam. Maka dibilang Atma Jyotir. Dia bilang Satchit Ananda. Dia terjadi di dalam. Tetapi yang terjadi di dalam ini akan mampu berpendar kemana-mana. Jadi sesuatu yang kita bagikan dari dalam itu akan mendamaikan Pak Komang. Itu kira-kira. Jadi tidak saja kita mendamaikan diri kita dan mendamaikan orang lain. Tetapi kalau sesuatu itu tidak digetarkan dari dalam, tetapi responsif dari luar, dia akan berkesan baik dan buruk. Seperti itu yang analogikan secara sederhana Pak Komang. Suksema luar biasa nih Ki, ya, yang dapat ilmu yang sangat dalam dari Pak Komang. Haris, Bu Made Aryani, yang memberikan pendapat sedikit tentang itu rahasia kebahagiaan menurut pendapat yang sebenarnya kebahagiaan, kesenangan itu sangat simpel sekali menurut yang jadi penganutnya, wahai penganutku, untuk apa engkau bersemedi memujaku, memuja betara dan dewa-dewa untuk kesenangan diri sendiri, untuk kedamaian diri sendiri, tetapi engkau tidak pernah berbuat yang baik, tidak pernah beriatnya, tidak pernah melihat orang lain di sekitarmu yang menderita. Kamu berdoa kepada saya, memohon kedamaian, berpuasa untuk dirimu sendiri. Itu untuk apa? Kalau tidak melaksanakan niatnya atau perbuatan baik di luar sana atau di sekitar kamu. Nah, maka dari itu jadi seharusnya memohon kepada ide atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus setara dengan perbuatan kita seperti itu. Jadi menurut yang selain kita berdoa mencari kedamaian diri kita sendiri, marilah kita bersama-sama juga melihat ataupun memberikan sedikit senyuman kepada mereka istilahnya yang memang kita membutuhkan seperti itu. Jadi tidak mesti kita harus berdoa, tapi tidak melakukan sesuatu yang membuat diri kita bahagia itu untuk apa? Itu menurut yang sih sebenarnya. Kemudian memang bahagia itu memang datang dari diri kita sendiri. Di saat kita memberikan sedikit saja kepada orang lain, memberikan senyuman kepada orang lain, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri kepada kita. Karena bisa membuat orang lain itu senang dan tersenyum. Seperti itu. Jadi sangat erat sekali kaitannya antara bahagia dan kesenangan. Kesenangan itu dicari ya. Kesenangan itu dicari
tetapi melalui hal-hal yang positif agar membuat diri kita bahagia seperti itu. Oke, semua ya. Oke, semua Bu Made sudah melengkapi. Yang kira demikian adanya ya. Jadi kita tidak boleh hanya parsial ya. Berdoa kita lakukan, tetapi jangan berhenti di doa saja. Kita juga harus berbuat, berbagi kepada orang lain ya. Istilahnya cara mangkine manawa sewa madawa sewa. Jadi melayani orang lain sesungguhnya adalah pemujaan juga kepada Tuhan. Jadi saya kira itu penting ya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, ya keputusan yang kita lakukan, ya, saya mengutip beberapa ungkapan dari Bapak Bob Sadino yang pernah saya baca bukunya. Jadi usahakan segala hal yang kita lakukan melalui pikiran, perkataan, dan tindakan adalah sesuatu yang efek negatifnya paling minim untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi kalau kita ingin berbuat, ya usahakan bahwa perbuatan itu adalah menimbulkan efek negatif yang paling minim untuk diri kita dan untuk orang lain. Inilah cara-cara indah agar kita setiap hari bisa membangun hal-hal yang lebih baik, lebih positif. Saya kira Nike, jadi saya setuju bahwa ya kita tidak cukup hanya sekedar berdoa saja tanpa kemudian berbuat. Pak Komang selalu mengingatkan, ya kita selalu ingat renungan-renungan diskusi kita bahwa usaha ada pada diri kita dan karunia itu ada pada Tuhan. Tanpa usaha tentu karunia itu tidak akan datang. Nah tentu 5 sloka yang kita bahas hari ini adalah sebagai bentuk ya pengingat kita agar kita mau terus berusaha, ya tidak berhenti pada hal-hal yang seperti ini saja. Jadi kita tetap harus berusaha. Dan usaha-usaha yang harus kita lakukan lah sekarang bagaimana kemudian usaha ke dalam. Ya, usaha keluar saya kira Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman dari saya. Paling tidak dari sisi usia, tentu pengalaman dengan dunia luar itu pasti jauh lebih banyak dari saya. Tetapi alangkah baiknya kemudian kesempatan ini ya kita luangkan waktu lebih banyak ya untuk ya kembali melihat diri kita, kembali kata ide pedande made sidemen nandurin karang awak. Sudah saatnya kita nandurin karang awak. Ya, nandurin di luar itu sangat bagus, akan menghasilkan karma kebaikan juga. Tetapi nandurin karang awak ini adalah bekal kita untuk bisa nanti kita gunakan sebagai tungken, sebagai tongkat, agar bisa kita pulang ke bumi wayah dengan senyum yang lebar. Saya kira nih yang harus kita renungkan bersama-sama. Keluar kita berbuat, ke dalam juga kita menelisiknya. Kita istilahnya, kalau saya kutip pesan orang tua saya begini Pak Komang. Ini memang agak dalam. Sang kasinanggah manusia jati yang sampun weruh ring ketatuaning sang yang atme ring jabo jeruk. Itu tinggi ilmunya, pengetahuannya begitu. Jadi orang yang disebut manusia sejati adalah ketika dia sudah mampu memahami hakikat atma, baik yang ada di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya. Begitu tetuah yang tiang sempat dengar dari penglingsir. Jadi sang kasinanggah manusia jati yang sampun weruh ring ketatuaning sang yang atme ring jabu kelawan jeru. Artinya apa? Mari kita berbuat ke dalam dan keluar gitu artinya. Agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang sejati. Tiang kira nih semeton sareng sami. Terima Pak Jermangku. Ya, semua pemangku, semua Bapak Ibu semuanya. Nggak terasa udah jam 9.41 atau jam 11 di Bali. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mungkin bisa kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Oke, jangan lupa untuk mengisi link absen dia ada di kolom chat. Pak Mangku mungkin ada closing statement Pak Mangku, sekaligus makna Saraswati sedikit Pak Mangku buat kita semua Pak Mangku. Di semeton sareng sami melalui kesempatan ini yang atas nama pribadi, atas nama lembaga ya Parisade di yang Ketua Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal, atas nama penyuluh yang tahu Jaluh dan atas PSN yang mengaturkan Rahajeng, Raidan Suci, Saraswati ya
Pesan tiang pendek, yan sirelandep ayo kantinatoni. Nah, itu sederhana. Jadi kalau kita sudah tajam karena memiliki pengetahuan, jangan sampai melukai orang lain. Mari kita gunakan pengetahuan yang kita miliki untuk memerdekakan diri kita. Yan sirelandep ayo kantinatoni, yan sireririh ayo sirengapusi. Kalau kita sudah berpengetahuan, jangan sampai menipu orang lain, jangan sampai mencederai orang lain, dan jangan sampai melukai orang. Mari kita gunakan pengetahuan yang kita miliki semata-mata untuk agar kita bisa memerdekakan diri kita sekali dan sekali. Yang kira nih guys, semua Dewa, Om Santi. Yesus mau pamangku. Sampai Bapak Ibu sampai ketemu minggu depan, nanti saya akan infokan lagi kembali. Yesus semua. Semua jeromangku. Semua jeromangku. Semua jeromangku Dewa. Semua Bapak Ibu kami. Salam.